for H-A-L-L-O-U Chan. Are you okay? Well, I'm okay. 3, 2, 1. Yuhuu! Guys, terima kasih atas 1000 subsnya. Iya, sama-sama. Emang jam tayangnya udah nyampe? Iya, belum sih. Jujur Lih, kalau orang lain bikin channel YouTube untuk nyalurin hobi, aku justru karena ingin mencari nafkah. Apalagi aku sebagai lulusan sarjana di era sarjananya itu udah banyak banget. Saking banyaknya kalau kita kumpulin terus kita duel sama tentara Isra, kita bisa kali ya menang. Ditambah kalian lulusan di era pandemi, terus kalian gak punya orang dalam. Cari kerja susahnya kayak mengumpulkan ketujuh Dragon Ball. Tapi tiba-tiba kakakku bilang, Kan kamu bisa gambar, gimana kalau bikin animasi di YouTube? iya juga ya. Terus ku coba, tapi aku baru sadar orang berbakat di Indonesia itu ada banyak banget. Tapi aku tidak menyerah dan terus mencoba. Dari ini jadi gini, upgrade lagi, dan gini, lalu ini. Tapi kenapa yang nonton masih sepi? Nande daya. Woi, coba kamu jelasin kenapa, hah? Mbak, sabar mbak. Ya kamu sih, karaktermu membosankan. Coba lebih imut. Lah, ini kan sesuai aslinya. Ayolah, dicoba saja. Imut. Maksudku lebih unik. Unik. Blah. Hoi. Lagi. Seperti ini. Kamu siapa ya? Wah. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Buat kalian yang nonton, tolong bantu subs dan ramaikan channel ini. Kalian dengar? Hoi, dengar tidak woi? Hoi, cucianmu udah numpuk tuh. Mumpung hari ini cerah, kamu cuci baju Gih. Hah? Nanti kalau hujan gimana? Enggak, hari ini pasti nggak hujan. Serius? Ya udah deh. Wah, akhirnya selesai juga. 5 minutes later. Ah, bajuku! Ya Allah! Boleh nggak aku kaya? Tapi nggak usah kerja. Iya maaf ya Allah, aku bakal rajin kerja kok. Kamu tahu gak kenapa pas hujan kita bawaannya kangen sama seseorang? Oh, kenapa emang? Namanya saja Raindu. Idih, cici. Hujan begini kalau jalan di pinggir jalan harus hati-hati, nanti kena becek. Woi, dasar manusia nggak ada akhlak, SDM rendah, gak sopan, gak ada etikanya, gom. Sudahlah, aku harus pulang untuk ganti baju dan mandi. Nanti malam tahun baru enaknya ngapain ya? Ya tergantung kamu sih. Tipe-tipe orang merayakan malam tahun baru. 1. Masak-masak atau makan-makan bareng. Nak, ini piringnya bawa keluar. Malam tahun baru begini paling bener makan di teras rumah emang. Selamat makan. Bro, mau kemana? Sini, singgah makan. Enggak bro, aku mau ke rumah si Dewi. Ngapain? Bukannya kamu udah putus sama Dewi?
Ya bakar-bakar aja, bro. Bro? 2. Nonton konser bareng. Oi, 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 oi. 3. Nonton kembang api. 3, 2, 1. Wah. 4. Me time buat yang introvert dan jomblo. Persediaan snack siap, tempat yang nyaman siap, waktunya kita nonton. 加点胸骨から松新 Dan main game. 5. Merenung diri. Tak terasa waktu telah berlalu. Tahun ini prestasi apa yang sudah kucapai ya? Nggak ada. Aku gagal. 6. Tidur. Waktunya tidur. Sial. Dan kasta tertinggi merayakan tahun baru adalah di saat orang-orang sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Ada sebagian dari mereka yang terbangun dari tidurnya, lalu kemudian bersujud dan memohon ampunan kepada Tuhannya. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Dosa orang tuaku, Dan dan jadikan kami orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Selamat Tahun Baru 2025. 2, 1. Wah. Selamat Tahun Baru 2025. Sekarang menurut kalian apa yang harus dipersiapkan untuk menjalani tahun 2025 ini? Uang yang banyak. Apalagi pajak PPN mau naik tahun ini. Hoi, yang kumaksud itu resolusi tahun baru. Buat kalian yang nggak tahu, Menurut KBBI, resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan. jadi contohnya kayak resolusi tahun baru 1. Mulai besok aku harus menerapkan pola hidup sehat. Aku harus tidur yang cepat. Bangun lebih pagi. Minum air putih. Berolahraga. 5, 6, 7, 8. Sarapan. Kerja produktif. Kenyataannya, malamnya asik main HP. Akhirnya susah tidur. Keesokan harinya, selamat pagi dunia. Atau selamat siang. Dan hari itu aku terlambat bangun. Resolusi tahun baru 2. Tahun ini aku akan bekerja keras hingga tabunganku jadi 2 digit. Dompetku masih kosong. It's okay, kali ini aku akan berusaha lagi. Ya Allah, beri aku rezeki 1 miliar aja. Resolusi tahun baru 3. Tahun ini aku akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Pertama dengan belajar untuk menjadi lebih sabar. A few moments later. Hah? Katanya mau belajar sabar. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya 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 ya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahun ini, aku, kamu, kita semua bisa menyambut datangnya Ramadan. Jadi, karena itu kita perlu menyiapkan beberapa hal di bulan puasa ini.
Sesuatu yang harus ada di dalam diri kita dan kita jaga selalu. Ada yang tahu apa? Uang. Hah? Maksudku hal itu yang berkaitan dengan kata kepercayaan. Uang. Shut up, bro. Jawabannya tetap uang. Kamu pikir untuk memenuhi kebutuhan sahur, buka puasa, sedekah, baju lebaran, zakat itu pakai apa? Jawabannya tetap uang. Ya iya sih, tapi yang ku maksud itu iman. Mumpung ya para syaiton-syaiton ini pada dibelenggu di bulan puasa. Jadi ini kesempatan buat kita buat tobat. Karena umur gak ada yang tahu cuy. Kalau setannya dibelenggu, jadi mereka siapa dong? Oi, kerjaan kalian. Fitnah, bukan. Terus mereka kok gitu? Kagak tahu, setan aja heran sama kelakuan mereka. Kalau katanya nenekku sih, kalau ada orang yang masih maksiat pas bulan Ramadan, ya itu termaksud setan berwujud manusia. Ya udah deh, belenggu aja sekalian. Ntar jangan lupa bawa pulang ke neraka. Jadi, sampai di mana kita tadi? Ya, iman. Intinya mari kita tingkatkan iman kita dan selamat menjalani puasa 1446 Hijriah. Allahu Akbar. La ilaha. Guys, kali ini aku mau share amalan sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat id besok. 1. Sebelum pergi harus mandi dan bersuci diri. 2. Pakai parfum. 3. Berpakaian yang terbaik. 4. Makan sebelum berangkat. 5. Perbanyak takbir. Dan yang terakhir, ucapkan tahniyah atau selamat. Kalau ada yang kurang dan bisa ditambahin, silahkan komen di bawah ya. Jam 7.30. Rapi. Jam 9.00. Cantik. Jam 12.00. Plonga-plongo kayak gembel. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Hari ini kita bisa memaafkan semua keluarga, teman, tetangga, bahkan musuh dan bos korporat kita. Tapi, apakah kita juga harus memaafkan pemerintah kita saat ini? Ups. Guys, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Oi. Berisik.